Hai teman-teman Proptuga Api, welcome to Lelang Cesi dan Cuan Podcast sama aku Avelia Marda. Nah teman-teman Proptuga, balik lagi di episode kali ini. Ini episode yang sangat-sangat spesial karena hari ini aku ngundang langsung pengacara. Wes nih teman-teman Proptuga yang masih skeptis di luar sana tentang legal lelang atau tentang pengosongan, bisa banget kita langsung kupas tuntas di episode kali ini. Mungkin banyak opini di luar sana yang bertebaran kalau aduh ribet banget sih investasi di lelang, terus juga ngomong apalagi kalau udah masuk pengosongan nih. Pasti banyak banget persyaratan yang harus dilaluin. Udah deh mending kita investasi lain aja. Nah, kita akan meluruskan opini yang ada di luar sana bareng sama Bapak Rido. Selamat siang Pak Rido. Siang Mbak Amel. Terima kasih banyak sudah hadir, sudah datang di podcast ini, udah mau ngeluangin waktunya juga untuk sharing sama aku dan sama-sama teman Proptuga Api yang ada di YouTube ataupun di Instagram. Yeah. Nah, Pak, kita langsung meluruskan opini-opini yang beredar ya Pak ya di masyarakat tentang legalitas lelang ataupun pengosongan itu sendiri. Yeah. Karena aku pribadi juga baru banget belajar lelang pas aku jadi host di sini. Jadi aku ngerasa kayak aduh lelang, investasi lelang kok ngapain juga, ntar ribet banget. Terus juga orang awam juga banyak yang belum dengar apalagi soal kepengosongan itu sendiri. Yeah. Tapi secara hukum nih Pak, kalau misalkan properti lelang dari kredit macet itu sendiri resmi gak sih Pak diselenggarakan oleh negara? Itu perlu saya jelasin, itu pasti resmi. Kenapa? Lelangnya aja di KPKNL. Apa sih KPKNL itu? Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Gitu. Jadi lelangnya di situ, bukan di tempat lain. Nah, KPKNL ini di bawah Kementerian Keuangan. Gitu, di bawah langsung seperti itu. Oh, jadi memang untuk properti lelang dari kredit macet itu udah resmi. Resmi. Tapi kalau misalnya kita lihat dari misalnya nih payung hukumnya, secara utamanya tuh apa, Pak? Itu diatur di Undang-Undang 4 tahun 96. Tentang apa? Tentang hak tanggungan atas tanah dan berserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Misalnya di tanah itu ada rumahnya, nah ada pohonnya dan lain-lain waktu itu. Itu semuanya dipasangkan hak tanggungan. Jadi dipasanginnya aja nggak sembarangan di kantor BPN, Badan Pertanahan. Jadi intinya itu semuanya legal gitu. Semuanya udah diatur oleh negara. Jadi nggak sembarangan seperti itu. Jadi nggak usah khawatir seperti itu. Berarti kita lurusin ya. Jadi untuk properti lelang itu sendiri udah diselenggarakan oleh negara dan itu udah legal. Dan tadi aku notice sedikit Undang-Undang nomor 4 tahun 96. Itu tentang apa hak tanggungan tadi Pak? Kalau misalnya secara detail itu gimana sih? Aku masih belum paham karena kan aku sempat research nih Pak. Kayak misalnya di Google pas aku belajar tentang properti lelang. Jadi aku kayak pengen tahu aja gitu secara dikit-dikitnya gimana dasar-dasarnya. Nah, aku masih belum paham tentang undang-undang yang tadi itu. Gimana sih Pak isinya emang? Jadi ketika orang misalnya mau minjem nih. Jadi dia perlu jaminan dong. Bang kalau nggak ada jaminan dia nggak mau ngasih. Makanya dari itu misalnya jaminan rumah, tanah, itu dijaminkan ke bank. Di bank ini nggak sembarangan juga. Nah, dia itu mendaftarkan hak tanggungannya tadi itu di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Nah, itu tapi misalnya di Jakarta Utara. Nah, asetnya dia ada di Jakarta Utara, didaftarkannya di BPN Jakarta Utara, seperti itu. Nah, BPN juga yang mengeluarkan sertifikat hak tanggungan tersebut, seperti itu. Nah, nanti lelangnya ketika misalnya gagal bayar, kreditnya macet nih, nggak sanggup bayar misalnya. Nah, itu dilelangnya di kantor KPKNL, seperti itu. Jadi memang udah resmi ya Pak ya? Gak perlu takut? Gak usah takut. Nah, tapi kan kalau misalnya kita ngomongin lelang, berarti kita masuk ke ngomongin pengosongan juga nih Pak. Jadi banyak juga nih opini ya, opini yang di luar sana yang beredar kalau ya ini pengosongan nanti ribet lagi nih, persyaratannya apa lagi nih. Tapi sebenarnya Pak, untuk pengosongan itu sendiri, kita tuh sebagai misalnya aku nih menang lelang, aku udah dapat hak pengosongan belum sih Pak? Jadi gini, haknya itu pasti ada, dapat langsung, tapi harus dimohonkan. Dimohonkan di mana? Di pengadilan negeri. Jadi bukan gugatan, permohonan gitu. Jadi kadang orang salah paham gitu. Ketika misalnya ada debitur yang nggak mau rela menyerahkan asetnya, dia nggak mau keluar di atas tanahnya seperti itu. Nah, kadang orang berpikirnya harus digugat lagi. Oh enggak. Jadi dia hanya memohon ke pengadilan untuk eksekusi gitu. Kenapa? Karena dia itu
misalnya apa namanya istilahnya takut digugat dan lain-lain gitu, itu nggak usah khawatir. Kenapa? Karena pembeli lelang itu pembeli beretikat baik gitu, wajib dihukum dan putusan pengadilan. Kalau digugat pasti menang. Itu aturan dari Mahkamah Agung, surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 2012 tentang pembeli beretikat baik, seperti itu. Oh, jadi kalau misalnya aku misalnya investasi lelang nih, aku dapat nih sebagai pembeli lelang, aku udah dapat hak pengosongan juga atau memang aku memohon lagi ke pengadilan negeri? Udah langsung dapat. Oh, jadi haknya aku udah langsung dapat lagi. Oh, oke. Tapi kalau misalnya nih Pak, dari sisi debitur yang sebelumnya, dia nggak mau keluar dari rumah itu, tapi aku udah menang lelang, itu gimana? Nah, makanya tadi haknya langsung otomatis dapat. Tapi untuk dapetin hak tadi kan harus ada prosesnya kan. Misalnya kita dapat jatah makan. Itu kan perlu juga kita ngambil jatah makannya, dapat kupon nih. Kita ambil dulu dapat kupon, kita datang ke tempat misalnya tempat penukarannya seperti itu. Tempat penukaran itu tadi untuk ngambilin haknya tadi di pengadilan, mengajukan permohonan. Jadi nggak ada gugatan, hanya mengajukan permohonan. Gitu, itu pasti disetujuin permohonannya. Kenapa? Karena udah hak. Jadi nggak usah khawatir seperti itu. Oh tuh, oke. Berarti udah dilurusin ya sama Pak Ridho. Kalau misalkan emang kalau kita menang properti lelang, otomatis kita juga udah langsung dapat hak kita juga dari pengosongan itu sendiri. Gitu. Dan itu nggak bayar lagi kan Pak? Itu kalau bayar pasti ada biayanya ya. Ada lagi. Gitu. Itu biaya resmi gitu. Oke. Ada lagi ya berarti. Ada. Oke. Gitu. Tapi nih, misalkan nih yang terjadi di lapangan. Dari debiturnya itu dia ngegugat balik ke kita. Loh, ini siapa yang salah berarti? Kalau aku menang lelang, masa aku digugat balik itu gimana? Ada gak sih kejadian kayak gitu? Itu banyak. Kenapa? Karena banyak juga, ini berseliweran banyak lah di TikTok dan lain-lain juga, di mana di media sosial yang lain. Banyak yang pengacara yang bilang gitu, oknum lah saya bilang gitu. Oknum bilang, enggak, ketika asetnya sudah dilelang, tenang. Kalau misalnya kita nggak terima, tidak puas, gugat aja pasti menang gitu. Kenapa? Harganya di bawah pasaran katanya gitu. Ya memang makanya orang beli di lelang gitu. Kalau harganya sama kayak di pasaran, ngapain beli di lelang? Seperti itu contohnya. Mbak Amel bisa cek nih tanggal 11 nanti ada KPK itu ada lelang di KPKNL juga gitu lelangnya gitu. Bukan KPK yang lelang. Lelang tetap yang melaksanakan itu KPKNL. iPhone itu ada iPhone 14 tuh, harganya 4 juta. Lebih murah. Gitu kan. Ada baju harga 5.000. Nah, kenapa orang datang ke situ? Nah, kenapa? Karena harganya memang jauh di pasaran gitu. Saya nggak tahu nih sekarang harganya berapa tuh iPhone 14 Pro Max tuh di situ. Itu harganya 4 juta gitu. Nah, saya nggak tahu tapi banyak yang udah minat berarti kan di bawah pasaran ya harganya gitu. Dan itu bisa dicek barangnya di KPK. Nah, sekarang udah dari tanggal kalau nggak salah itu dari tanggal 3 tuh udah dibuka. Nah, tanggal 11 itu lelang seperti itu. Iya sih benar juga, masuk juga sih kalau misalkan emang ngomongin harganya lebih murah ya karena memang kita belinya di lelang gitu kan. Ya pasti harganya lebih murah di bawah harga pasarnya. Tapi Pak balik lagi kalau misalkan kejadiannya nih yang tadi si debitur ngegugat aku balik. Nah, itu gimana? Nah, makanya saya jelasin nih. Aku masih kurang ngerti. Jadi ada aturan namanya surat edaran Mahkamah Agung. Itu pedoman hakim untuk menentukan putusan. Apa sih dia bilang itu? Pembeli beretikat baik itu wajib dihukum dan putusan pengadilan. Jadi kalau dilindungi hukum dan putusan pengadilan, kalau digugat dia pasti menang. Kenapa pasti menang? Itu menurut aturan Mahkamah Agung, nggak saya bikin-bikin. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di edaran surat edaran Mahkamah Agung salah satunya pembeli beretikat baik itu siapa? Pembeli lelang. Orang yang beli asetnya di lelang itu termasuk pembeli beretikat baik. Seperti itu. Jadi kalau digugat dia pasti menang. Pak, kalau misalnya nih posisinya si debitur itu ngegugat balik aku. Nah, aku sedangkan udah beli. Maksudnya menang lelang juga, itu gimana? Ya, bisa gitu. Kenapa? Karena memang berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 4/2010 itu pasal 10 ayat 1 bilang hakim dilarang menolak perkara gitu. Memang boleh bisa diterima oleh pengadilan gugatan itu. Tapi pasti menang pembeli lelang. Kenapa? Kalau beli di lelang itu masuk pembeli beretikat baik. Jadi wajib dihukum dan putusan pengadilan gitu. Jadi pasti menang gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Berarti aku pribadi misalnya aku beli lelang, berarti aku termasuk yang dilindungi karena pembeli beretikat baik. Nah, kira-kira kalau kayak gitu nih Pak, perlindungan apa aja sih yang dikasih sama hukum untuk si pembeli lelang?
Ya itu tadi gitu. Jadi dilindungi hukum itu maksudnya itu tadi dan putusan pengadilan. Jadi kalau digugat itu pasti menang gitu. Kenapa? Karena pembeli bertekad baik, belinya dilelang. Seperti itu. Jadi nggak usah ada kekhawatiran seperti itu. Nah, karena kan kalau misalnya ngomongin digugat itu kayaknya wah digugat nih. Kayaknya udah takut ya konteksnya digugat nih, padahal digugat itu ya udah nggak apa-apa karena kan kita udah punya dokumen-dokumen lengkapnya ya. Karena kita juga udah dilindungi gitu kan. Karena memang di Indonesia ini orang nggak dibatasi untuk menggugat gitu. Misalnya saya aja nggak seneng dengan Mbak Amel, bisa aja saya gugat. Misalnya ada orang yang deketin Mbak Amel. Nah tiba-tiba PHP nih Mbak Amel. Nah, digugat bisa gitu. Kenapa? Karena di Indonesia memang nggak dibatasin. Boleh bikin gugatan apa? Terserah gitu. Perbuatan mau hukum semuanya luas gitu. Walaupun makanya banyak orang yang coba-coba gugat gitu, tapi rugi sendiri gitu loh. Artinya rugi sendiri kenapa gitu. Jadi dia ngejarnya kambing, hilangnya sapi gitu. Jadi lebih besar biaya dan nggak pasti menang gitu. Kenapa? Udah diakomodir pembeli lelang ini pasti dilindungi hukum seperti itu. Oh iya. Berarti ini kita meluruskan ya gengs ya. Karena memang aku pribadi ya sebagai Gen Z juga ngeliat, wah kalau udah digugat, wah apa nih yang akan terjadi nih, ribet lagi nih, permasalahannya panjang lagi nih. Ternyata make it simple aja ya, orang cuma ngegugat doang, kita juga udah komplit semua gitu kan Pak, udah ready gitu kan, udah dilindungi juga. Oke nih Pak, misalnya nih aku pengen Bapak sharing ke aku aja, misalnya aku sebagai pemenang lelang, terus aku digugat balik nih, itu ada contohnya gak sih Pak? Bapak nyelesainnya tuh kayak gimana di lapangan? Ada gitu, ini kita mungkin satu contoh ada di Tangerang gitu. Asetnya dibeli oleh pembeli klien kita itu kurang lebih 9 miliar ya. Wow. Nah, dia cuman mereka merasa itu terlalu murah karena harga pasarannya 20 lebih katanya seperti itu. Nah, akhirnya dia mengajukan gugatan gitu. Di tingkat pertama ditolak. Di tingkat banding juga ditolak gitu. Jadi kenapa? Karena itu udah dilindungi oleh tadi yang saya jelasin di surat edaran Mahkamah Agung tadi, pembeli bertekad baik gitu. Nah jadi harus takut nggak sih misalnya beli paket ini sedikit ini ya? Harus takut nggak sih beli paket lelang gitu kan ada yang perusahaan-perusahaan banyak lah yang itu ya udah ngejamin udah menang lelang, pengosongan dan lain-lain, balik nama dan itu ya. Harus takut sebenarnya. Nih Pak, aku masih nggak nih. Maksudnya harus takut apa nih Pak? Nah, makanya kan ada lagunya tuh, jangan salah pasangan. Nah, itu artinya maksudnya itu pasangan ini, misalnya beli paket lelang. Paket lelang ini apa sih? Udah beli misalnya untuk udah dijamin menangnya misalnya, terus pengosongannya, balik namanya dan lain-lain gitu. Nah banyak kan kejadian makanya orang takut beli di lelang. Kenapa? Dengan misalnya jasa dengan perusahaan-perusahaan lain itu kadang udah lepas tangan, misalnya digugat dan lain-lain. Tapi karena kalau di API enggak ada garansinya gitu. Garansinya apa? Seumur hidup, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Itu tanya ke Pak Pras dan Bu Vera. Nah, syaratnya ketentuannya apa nih seumur hidup seperti itu. Jadi sejauh ini kayak mobil di Indonesia waktu pas kemarin ngasih garansi seumur hidup dulu itu pertama saya sebut brand Munir. Nah, kenapa sekarang sih mobil listrik laku? Ya karena jaminan kan orang takut nih. Kalau baterainya rusak langsung ganti, harganya sama kayak mobilnya. Cuman mobil-mobil listrik sekarang ngasih jaminan garansi seumur hidup. Tapi kan ada juga syarat dan ketentuannya kan. Makanya orang beli mobil listrik sekarang gitu. Tapi dia ya setahu saya nggak mau dijual. Kalau dijual mungkin garansinya hilang ya. Itu. Oke, jadi nggak perlu takut untuk investasi properti lelang di API, di Proptugo API karena garansinya seumur hidup tapi syarat dan ketentuan berlaku ya Pak Frans. Oke, next nih pertanyaan selanjutnya. Kira-kira nih Pak ya, aku masih pengen tahu detail aja sih Pak. Misalnya aku sebagai pembeli lelang nih, perlindungan apa aja, seberapa oke nih perlindungan hukum yang diberikan ke aku sebagai pembeli lelang? Nah ini mungkin saya mungkin agak sedikit masuk ke API ya, gitu. Selama ini yang kita bantu lindungi gitu. Mungkin yang lain tadi orang banyak takut digugat kan gitu. Tapi kalau yang tempat lain saya nggak mau bicara gitu. Cuman banyak kejadian makanya orang takut tuh digugat dan lain-lain, orangnya lepas tanggung jawab seperti itu. Tapi kalau di API ini enggak gitu. Kalau digugat dan lain-lain kan didampingin seperti itu, nggak usah takut gitu. Karena tadi ada jaminan tadi seperti itu. Ya. Jadi emang udah jelas banget kalau di Proptugo API itu udah pasti dilindungin dan udah oke banget lah paketnya, ya Pak ya. Tapi kalau misalnya nih dari testimoni Bapak pribadi, kalau untuk saat kita lelang nih,
acara lelang berlangsung sama pengosongan itu lebih ribet mana tuh? Mungkin lebih itunya ke pengosongan ya. Lebih challenging. Iya, gitu. Makanya orang yang makanya kan banyak yang ini ribet nih beli di lelang nih udah menang tapi kosongnya susah nih pengosongannya gitu. Nah itu yang makanya di API ini dijamin satu paket dengan pengosongan seperti itu. Makanya kan banyak orang yang nggak mau beli di lelang itu karena susah, repot, itu seperti itu. Jadi kalau maunya makanya kan Mbak Amel juga cari pasangan itu cari yang nyaman kan, yang aman juga. Ya, yang aman, nyaman, bisa itu santai kan. Iya betul. Kalau sejauh ini saya lihat kita bekerja dengan API, itu yang dijaminin. Jaminnya apa sih? Nyaman. Bisa santai gitu. Kalau kan banyak juga yang santai, nggak nyaman ternyata. Kenapa? Ternyata nggak selesai kerjaannya. Kalau di sini selesai gitu, udah tunggu aja nyaman, udah kelihatan nyaman dari awal, udah menang asetnya, balik namanya udah beres dan pengosongannya itu bisa santai gitu, nggak usah harus bolak-balik ke sana ke sini, nggak bisa nyuruh orang, tolong ke sana itu cekin udah di ACC belum dan lain-lain prosesnya seperti itu. Karena prosesnya panjang, tapi di sini nggak usah itu ribet-ribet, udah satu paket seperti itu. Tapi ya Pak, kalau misalnya aku pengen lihat, pengen ngupas sedikit dari sisi pengadilan negeri. Kira-kira peran pengadilan negeri itu sendiri dalam proses pengosongan itu gimana untuk kita sebagai pemenang lelang? Jadi makanya saya bilang tadi, jadi ketika kita menang lelang tadi sama seperti kita dapat kupon. Otomatis misal beli makanan dapat kupon. Jadi ketika kita dapat hak tadi itu harus dimohonkan ke pengadilan gitu. Udah pasti dapat gitu. Haknya untuk pengosongan. Nah, cuman dimohonkannya ke pengadilan. Kenapa di pengadilan? I see. Iya. Nah, nanti pengadilan mengeluarkan penetapan tanggal berapa eksekusinya. Nah, di situ tuh nggak sembarangan juga. Di dalamnya misalnya ada TNI, ada polisi, ada Satpol PP, dan lain-lain gitu banyak. Nah, jadi itu pasti dieksekusi gitu. Kan mungkin takut nanti banyak preman, ormas gitu. Sekarang apalagi kan udah dibikin nih. Satgas pemburu preman tuh. Satgas pemburu preman, aku baru dengar. Jadi kan nggak usah khawatir lagi, apalagi udah ada satgas itu. Ketika misalnya eksekusi, ada perlawanan dan lain-lain, kita minta misalnya bisa lapor ini kan, apalagi sudah ada polisi. Seperti itu sih. Jadi itu kan melawan pejabat negara ya, ketika menghalangi eksekusi pengadilan. Oke. Tapi ya Pak, aku pengen minta tips aja nih. Iya. Kalau misalkan aku sebagai Gensi atau teman-teman Prop2Go API yang pengen baru banget ikut investasi lelang, kira-kira hal apa aja yang harus kita kuasain untuk meminimalisir terjadinya masalah-masalah yang ada di lapangan gitu loh Pak, yang sering terjadi. Nah, itu tadi mungkin hati-hatinya tadi kan, contohnya sekarang ada misalnya bisa nonton itunya YouTube-nya Cak Armuji itu. Di situ ada tuh pembeli CSI lelang yang mohon maaf perusahaannya ngelepas tanggung jawab. Udah 5-6 tahun itu, saya nggak sebut perusahaannya, tapi saya sebut aja gitu di YouTube-nya Cak Armuji bisa dilihat tuh. Udah 5 tahun, 6 tahun asetnya belum dapat, dianya lepas tanggung jawab, nggak dibantuin gitu. Cuman bedanya dengan API ini, kita kebetulan yang ngurus pengosongannya, yang bantu pengosongan. Jadi nggak lepas tanggung jawab seperti itu. Kalau yang itu udah 5 tahun, 6 tahun dan nggak diurus juga. Gitu. Nih Pak, misalkan nih ya, aku tanya lagi. Kalau dari sisi aku sebagai pemenang lelang, ya, terus tiba-tiba ada gugatan masuk, otomatis kalau aku udah menang lelang, aku udah balik nama, terus aku juga harus melakukan pengosongan itu kan Pak. Nah itu gimana nih konteksnya? Jalan semua nih dua-duanya. Aku harus masuk ke pengosongan, terus tiba-tiba ada gugatan, itu gimana tuh nyelesainnya? Nah, jadi banyak juga debitur yang salah paham nih. Gitu. Jadi kenapa sih mereka ngajukan gugatan? Karena memang ada beberapa oknum pengacara bilang kalau ada gugatan eksekusinya nunggu. Oh enggak, salah dia. Jadi permohonan, jadi eksekusi kita ketika pembeli lelang tadi udah dapat haknya untuk eksekusi. Jadi hanya mengajukan permohonan ke pengadilan. Jadi ketika ada gugatan tadi nggak nunggu dulu gugatannya selesai. Gugatannya kan bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 5 tahun selesainya. Enggak, eksekusinya bisa langsung dilakukan tanpa harus menunggu putusan gugatan dari dia, seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya kita lagi proses nih mengajukan permohonan eksekusi dan udah disetujuin, udah dikeluarkan penetapannya, tanggalnya, harinya dan lain-lain. Lalu ada gugatan dari debitur, harus nunggu dulu nggak? Oh enggak gitu. Kenapa? Karena pembeli lelang tadi udah langsung dijamin. Eksekusi bisa langsung dilakukan tanpa harus menunggu gugatan selesai putusannya, seperti itu. Jadi banyak yang salah paham tadi.
kalau ada gugatan tadi nunggu dulu eksekusinya. Enggak, bisa langsung dilaksanakan. Jadi ini proses yang berbeda gitu, seperti itu. Karena pembeli lelang tadi pembeli bertekad baik, seperti itu. Oh, berarti ketika aku beli lelang terus ada yang ngegugat aku juga bisa langsung nempatin rumahnya, Pak? Kalau kayak setelah gitu eksekusi. Bisa? Oh, bisa langsung? Setelah eksekusi bisa. Oh, oke. Jadi nggak ngaruh ya guys ya kalau misalnya ada yang misalkan debitur ngegugat tapi aku juga harus nunggu gugatan itu di approve atau enggak, berarti emang ya udah nggak apa-apa, eksekusi bisa langsung. Bisa. Oke Pak, ini mau memperjelas lagi ya. Kalau misalkan nih aku digugat, terus posisinya aku udah menang lelang, ya kan? Posisi aku udah menang lelang. Nah, aku kan otomatis sebagai pemenang lelang pengen buru-buru eksekusi untuk dapetin rumah yang aku menangin gitu kan, barang yang aku dapat. Itu kira-kira gimana Pak? Apa aku tertahan kah atau memang aku bisa langsung eksekusi atau gimana? Jadi gini, eksekusi tadi saya ulangin itulah hak gitu. Oke. Nah, cuman memang seperti di API itu dari awal waktu pas lelang itu didampingin sama yang profesional. Seperti itu. Kalau main balap gitu nggak usah balapan. Nah, artinya udah naro misalnya udah beli klubnya untuk mobil misalnya tuh yang ngendarain yang profesional gitu. Tapi di sini kita yang dampingin. Tapi untuk bawa mobilnya sendiri boleh seperti itu. Misalnya untuk eksekusi sendiri, mengajukan permohonan ke pengadilan boleh nggak sih sendiri? Misalnya Mbak Amel beli di lelang boleh. Sama seperti Mbak Amel, boleh nggak sih beli sendiri tanpa lewat API? Boleh juga gitu. Tapi belum tentu menang. Nah, ketika eksekusi ini tadi untuk syarat-syarat administrasinya itu nggak. Kalau misalnya Mbak Amel sendiri, itu Mbak Amel yang siapin. Tapi ketika misalnya di API, kami yang siapin, kami yang dampingin seperti itu. Jadi memang bisa sendiri, tapi ibaratnya kalau dengan API nggak itu tadi bisa nyantai seperti itu. Oke. Jadi memang untuk untuk properti lelang itu sendiri ini udah jelas banget, udah clear banget. Kita memang udah bisa dibilang itu resmi oleh negara. Dan di sini Pak Frans lalu Bu Vera ngundang pengacara bukan berarti lelang itu bermasalah, enggak ya Pak ya. Tapi memang karena ya udah lelang ini nggak bermasalah, emang kita mau jual lelang tapi kita didampingi, dikasih perlindungan gitu kan Pak konteksnya. Oke, teman-teman PropToGo API, dari tadi kita ngobrol udah banyak banget nih dagingnya kan. Bapak Ridho terima kasih banyak udah sharing, udah ngasih ilmunya dari sudut pandang pengacara sendiri. Tapi ya teman-teman, aku mau garis bawahin lagi nih, kalau di sini properti lelang atau investasi lelang itu sendiri bukan kasus hukum ya. Bapak Ridho datang ke sini sebagai pengacara itu mau mengedukasi kalian dan pengen meluruskan kalau di PropToGo API itu sendiri, kalau misalnya kita mau beli properti lelang, kita akan didampingin. Bukan berarti lelang ini kasus hukum ya guys ya. Kita akan didampingin sampai kita nyaman dan kita akan mengklaim hak kita itu sendiri. Oke? Kita akan mengklaim hak kita itu sendiri. Jadi teman-teman PropToGo API, kalau misalkan masih bingung, masih belum paham juga tentang hukumnya atau ini lelang itu kayak gimana, teman-teman bisa banget aja di komen ya. Aku selalu saranin untuk komen. Jadi nanti akan dijawab sama Pak Ridho ataupun Bapak Franciscus ataupun sama Ibu Vera itu sendiri. Nanti kita akan bantu jawab ya. Pokoknya terima kasih banyak udah pantengin di episode kali ini. Wah, ini seru banget ya, daging semua. Kita jadi banyak nih ilmu tentang investasi ataupun dari lelang itu sendiri. Jadi episode kali ini cukup sampai sini aja. Pak Ridho terima kasih banyak. Pokoknya teman-teman sampai jumpa di next episode di Lelang, Cesi dan Cuan Podcast. Bye.